Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi. Tadi sempat terputus dalam perbahasan tentang taukid ya. Contoh dari perbahasan taukid yaitu penekanan. Contohnya adalah ijtahada Muhammadun nafsuhu. Muhammad beristihad atau berjuang, bersungguh-sungguh dengan sendirinya. Atau apa dia? Tawajjaha atau jangan tawajjaha. Taqabbala. Taqabbala azizun al-ustadha nafsuhu. Maksudnya Aziz bertemu dengan Ustaz, menghadap kepada Ustaz dengan sendirinya. Nah, ini maksudnya adalah taukid. Kemudian badal pula, contohnya apa? Contohnya hadoro ataupun hadoro amrun akhuka. Hadara amrun akhuka. Amrun telah hadir. Siapa Amrun itu? Amrun itu adalah saudaramu. Akhuka dia menjadi badal daripada Amrun. Akhuka dia menjadi badal daripada Amrun. Ya, itu adalah contoh-contoh daripada kalimat apa dia? Marfu'atun al-marfu'at minal asma. Kemudian jika kesemua marfu'at ini ataupun tawabi' ini dikumpulkan menjadi satu, dihimpunkan menjadi satu, maka urutannya di dalam sebuah jumlah, di dalam sebuah kalam, maka urutannya yang pertama adalah an-na'tu, kemudian yang kedua adalah atful bayan, yang ketiga adalah taukid, yang keempat adalah badal, yang kelima barulah atfu naskin. Contoh ya. Jadi kalau dikumpulkan tawabi ini di dalam satu buah kalam, satu buah ucapan, maka yang pertama itu adalah an-na'tu. Kemudian yang kedua susunannya adalah atful bayan. Yang ketiga at-taukid. Yang keempat adalah al-badal. Baru yang kelima adalah atfu an-nasab. Contohnya contoh Ja'a al-muallimu al-mahiru. Ja'a al-muallimu al-mahiru amirun nafsuhu ammuka wa sodiquhu. Nah,
Ja'a al-muallimu al-mahiru amirun. Nafsuhu ammuka wa sadiquhu. Baik. Coba kita tengok di sini. Ja'a al-muallimu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Al-muallimu yaitu fa'ilun marfu'un. Kemudian al-mahiru di sini adalah status dia sebagai yang pertama, yaitu na'atun, sifat daripada al-muallim. Amirun, dia sebagai atful bayan. Nafsuhu, dia sebagai at-taukid. Ammuka, dia sebagai al-badal. Wasodikuhu, dia adalah sebagai atfu an-nasab. Bukan jadi nu'ah. Ya, kata. Ya, ini jika tawabi' yang tadi disebutkan, 5 tawabi' yang disebutkan tadi dikumpulkan dalam satu ucapan ataupun dalam satu jumlah. Baiklah. Sampai sini ada soalan? Sebelum kita masuk ke perbahasan al-fa'il, babul fa'il. Kalau tak ada soalan, kita akan sambung ke perbahasan babul fa'ili. Baiklah. Sekarang babu al-fa'il. Sila Junur, tolong baca. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. Terus sambung. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم الزيدان وقام زيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت هندان وتقوم هندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وربطنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. Baik. Kita akan tengok di sini. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Baik. Huwa al-fa'il itu ta'rifnya adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Apa maksud daripada al-ismu? Artinya dia bukanlah fi'il
laisa fi'lan wala harfan. Jadi kalau dia fi'il, kita perlu ketahui bahwa dia bukan bukan fa'il. Jika dia harf, maka kita kena ketahui bahwa dia bukan fa'il. Jadi fa'il dia mestilah isim. Kemudian al-marfu' artinya dia bukanlah laisa mansuban wala majruran. Dia bukan mansub dan juga bukan majrur. Jadi isim ini mestilah marfu'. Kenapa di sini cuma ditulis bukan mansub dan bukan majrur? Kenapa tidak ditulis juga bukan majzum? Karena isim tidak memiliki baris sukun atau dia tidak mungkin menjadi majzum. Yang menjadi majzum itu hanyalah fi'il sahaja. Kemudian yang selanjutnya adalah al-madhkur qablahu fi'luhu. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Maka dia tidak mungkin ataupun yukhriju ta'rif ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan al-mubtada wa ismu inna wa akhawatuha. Nah, mengeluarkan ismu mubtada dan ism inna wa akhawatuha. Kenapa dikeluarkan dari kategori fa'il? Karena dalam mubtada itu tidak ada fi'il. Dan juga dalam perkara inna wa akhawatuha dia tidak ada fi'il. Maka isim yang disebutkan dalam mubtada kita panggil mubtada wa khabar, kita tidak panggil itu fa'il. Dan juga isim yang disebutkan dalam jumlah inna wa akhawatuha kita panggil isim inna. Kita panggil isim inna dan khabaru inna. Kita tidak panggil fa'il. Baiklah. Baik, kemudian kita akan perjelas sedikit tentang isim itu fa'il itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia ada yang zahir, ada yang mudmar. Dia ada yang zahir, ada yang mudmar. Contoh zahir seperti apa? Makna zahir itu adalah ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Qarinatin. Dia menunjukkan kepada maknanya tanpa memerlukan kepada sebuah qarinah. Qarinah ini adalah sebagai dalil, menunjukkan kepada maknanya tanpa memerlukan dalil.
ataupun hubungan. Sedangkan mu'mar maknanya adalah ma la yadullu alal murad minhu illa biqarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Maksudnya apa? Dia tidak menunjukkan kepada satu maksud dari percakapan ini kecuali jika dikaitkan dengan takallum, maksudnya ini dengan mutakallim, atau khitabin dengan mukhatab, atau ghaibatin dengan satu perkara yang gaib, ataupun maksud gaib itu tidak ada di hadapan kita. Contohnya apa? Darabtu. Darabtu. Aku telah memukul. Aku di sini sebagai fa'il. Tu-nya itu adalah sebagai fa'il. Itu bikoordinat takallum. Au khitabin. Darabta. Ta. Harfu ta itu adalah sebagai fa'il. Au ghaibatin. Dia itu seperti daraba Muhammadun. Tetapi Muhammadin itu memang tidak ada di hadapan kita. Maksudnya orang lain. Ini kalau dalam ini kita sebutkan orang pertama. Kemudian ada orang kedua dan orang ketiga. Orang pertama kita panggil mutakallim, yaitu orang yang berbicara. Orang kedua kita panggil mukhatab. Orang ketiga yang dibicarakan kita panggil ghaibun. Baiklah. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang fa'il yang zahir. Fa'ilun zahirun. Ini ada banyak. Kita bahagi ada beberapa kategori. Yang pertama adalah mufrad, kemudian musanna, kemudian jama', muzakkar atau muannats salim. Kemudian selanjutnya adalah di sini jam'u taksir. Jam'u taksir. Di sini ada muzakkar, ada muannas. Contoh kalau fa'il yang mufrad, contohnya apa saja? Contohnya di dalam ini kita panggil qoma zaidun. Qoma zaidun. Kemudian musannanya qoma az-zaidani. Qoma az-zaidani. Jam'u muzakkar salimnya qoma az-zaiduna.
Kemudian jamak taksirnya apa? Jamak taksirnya qoma ar-rijalu. Ini yang muzakkar. Kemudian yang muannas kita bagi contoh juga di dalam kitab Ajrumiyah ini, qomat hindun. Kemudian qomat hindani yang apa? Yang mutanna. Kemudian yang jamak muannas salim qomat hindatu. Qomat hindatu. Kemudian jamak taksirnya qomati al-hunudu. Qomat al-hunudu. Ini adalah fa'il yang zahir. Dia tidak perlu ada apa? Dia tidak perlu ada tidak perlu ada qarinah untuk menunjukkan maknanya. Tidak perlu ada qarinah untuk menunjukkan maknanya. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang yang mudmar pula. Fa'ilun mudmarun. Baik. Fa'ilun mudmar dia terbagi menjadi dua, yaitu ad-dhamir al-muttasil kemudian ada ad-dhamir al-munfasil. Munfasil. Kita akan membahas satu persatu dulu. Contoh dari ad-dhamir al-muttasil. Contohnya apa? Dia ada muzakkar, ada muannats, ada jamak. Ada mufrad, maksudnya ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Baiklah. Mufrad, contohnya apa? Contohnya adalah akaltu. Akaltu. Ini adalah dhamir muttasil. Kemudian musanna dengan jamak itu sama. Dalam kategori mutakalim, musanna dengan jamak itu sama, yaitu akalna menggunakan na. Kemudian dalam kategori mukhatab
Kita bahagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah al-muzakkar. Kemudian di sini ada al-muannats. Al-muzakkar dalam mufrad kita boleh panggil sebagai akalta. Kemudian mufrad muannasnya mukhatab akalti. Kemudian musannanya sama akaltuma. Kemudian sedangkan kalau jamaknya, kalau muzakkar dia adalah akaltum, sedangkan muannas akaltunna. Baiklah. Ini sampai mukhatab dengan ini adalah mutakallim, kemudian ini adalah mukhatab, kemudian ada yang ghaib pula. Al-ghaibu, ada yang mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Di sini ada muzakkar, ini ada muannats. Contoh dari muzakkar mufrad adalah akala. Contoh dari mufrad muannas al-ghaib akala. Contoh dari musanna akala. Contoh dari musanna muannas akalata. Kemudian jamaknya apa? Akalu. Ini pula jamaknya akalna. Nah, inilah domir-domir yang mudmar dengan domir yang muttasil. Dengan domir yang muttasil. Ya, kenapa dia dinamakan mudmar? Karena fa'ilnya itu tidak nampak atau disembunyikan, maka dia tidak menunjukkan makna yang sebenar ataupun dia tidak menunjukkan kepada makna domirnya kecuali dengan qarinah, disambungkan dengan takallum, yaitu mutakallim yang pertama tadi, yaitu mutakallim ini, kemudian disambungkan dengan khitab, yaitu mukhatab orang kedua, dan juga disambungkan dengan ghaibah, yaitu perkara yang ghaib, yaitu orang yang ketiga. Baik, ini merupakan perbahasan tentang fa'il. Dia ada yang zahir dan juga ada yang mudmar. Kemudian perbahasan selanjutnya tentang babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu dia sebenarnya maf'ul tetapi fa'ilnya tidak disebutkan, atau biasanya kita panggil sebagai naibun anil fa'il. Dia menjadi wakil daripada fa'il. Nah, baik, sila dibaca Zunur. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa ismu marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu fa in kana fi'lan madiyan thumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudari'an thumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Terus sambung. وهو على قسمين ظاهر ومضمر والمضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر
اثنا عشر قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربت وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربنا وضربوا. Baik, tadi kita yang ini sudah membahas tentang apa namanya, domir mutasil. Ada juga domir yang munfasil. Domir munfasil. Contoh domir munfasil, nah ini ya, tadi yang kita belum bahas nih, domir al-munfasil, yaitu adalah ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antunna, kemudian huwa, huma, hum, kemudian iya, hunna. Ini adalah domir munfasil. Apa yang membedakan antara domir muttasil dengan domir munfasil? Kalau domir munfasil, dia tidak boleh diletakkan di awal jumlah. Kalau domir muttasil, dia tak boleh diletakkan di awal jumlah. Tetapi kalau domir munfasil, dia boleh untuk memulakan sebuah jumlah. Ana aquribu, anta taqribu, nahnu naqribu. Ya, itu domir munfasil. Dia boleh diletakkan di awal jumlah. Baik. Kemudian, dan ini semua dia boleh menjadi fa'il. Ini boleh menjadi fa'il, boleh menjadi fa'il, boleh menjadi, semua ini boleh menjadi fa'il, yaitu domir munfasil. Kemudian sekarang ke perbahasan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dia terbagi menjadi dua juga. Dia terbagi menjadi dua, yaitu ada yang zahir sama ada yang mudmar. Apa maksud daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Dia itu merupakan satu perubahan, yaitu taghyiru suratil maf'ul ba'da an kana mansuban, kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Jadi maf'ul yang sepatutnya dia mansub, dia dijadikan marfu'. Wa yu'tihi ahkam al-fa'il. Kemudian diberikan kepadanya hukum-hukum fa'il. Di antaranya apa?
min wujubi ta'khirihi anil fi'li, dia wajib diakhirkan daripada fi'il. Kemudian yang kedua, ta'nits fi'lihi in kana muannatsan. In kana muannatsan. Kita tengok yang kedua ini. Coba untuk perhatikan. Kita tengok yang kedua ini. Contoh kita, akala aliyun at-tamrota. Akala aliyun at-tamrota. Ali sudah memakan buah. Kita tengok, akala dia adalah fi'il untuk muzakkar sebab dia tidak ada ta'u ta'nisnya. Tetapi ketika dijadikan mabniyun lil majhul dan kalimat samroh ini menjadi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, ataupun dia menjadi naibul fa'il, maka kita akan tengok perubahannya menjadi apa? Ukilat at-tamratu. Ukilat at-tamratu. Ukilat as-samratu. Yang tadinya fi'ilnya itu muzakkar, karena dia muzakkar karena fa'ilnya muzakkar. Tetapi ketika maf'ulnya ini yang dia sifatnya muannas menjadi naibul fa'il, dan fi'il yang fa'il yang sebenarnya ini tidak disebutkan, lam yusamma, maka fi'ilnya tersebut menjadi muannas juga, ikut kepada naibu al-fa'il. Inilah yang dinamakan ta'nitsu fi'lihi in kana muannasan. In kana al-maf'ul muannasan. Seperti itu. Caranya seperti apa taghyir fi'il tersebut? Cara mengubah fi'ilnya dengan apa? Kalau dia fi'il madhi, maka dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Sebelumnya kan kita tengok semua berbaris fathah. Akala, doroba, kataba, qoro'a. Ketika dia ditukar menjadi fi'il mabni lil majhul, maka diubah dumma awwaluhu. Huruf pertama didommahkan, wa kasru ma qabla akhiruhu, dan huruf yang sebelum akhir dikasrohkan. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', maka apa? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu.
awalnya didommahkan, kemudian huruf yang sebelum akhir difathahkan. Contohnya kalau dia mabni lil ma'lum ataupun dia lil ma'lum, yadribu. Kalau dia lil majhul menjadi yudrabu. Awalnya didommahkan, kemudian huruf sebelum akhir difathahkan. Baiklah. Baik, kita tengok. Mudah-mudahan sempat. Kalau zahir, ini kita kembali ke perbahasan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dia terbagi menjadi dua, yaitu zahir dan mudmar. Kalau zahir memang sama seperti yang tadi fa'il. Kalau zahir dia menunjukkan maknanya tanpa memerlukan kepada qarinah. Contohnya duriba Zaidun, kemudian duriba Zaidun, kemudian duriba Zaidani, dan duriba Zaiduna. Demikian juga kepada keseluruhannya. Contohnya kalau perempuan, duriba Hindun, kemudian duribat Hindani, dan duribat Hindatu. Duribat Hindatu. Sama semuanya seperti fa'il tadi. Kemudian kalau dia mudmar, maka sama juga. Mudmar contohnya apa? Duribatu, kemudian duribana, kemudian duriba, duribu. Artinya mereka dipukul. Duribu, kemudian duribat, kemudian duribata, kemudian duribna, kemudian duribata, duribtuma, dan duribtum. Ila akhirih, duribti, duribtuma, duribtunna. Ini adalah babu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dia lebih kurang sama seperti babul fa'il, tetapi hanya saja dia maf'ulnya itu menggantikan fa'il, karena fa'il hakikinya tidak disebutkan. Inilah yang insyaallah hari ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah esok hari kita akan masuk ke perbahasan mubtada wa khobar. Sebelum ditutup, adakah soalan? Kalau tak ada, adalah kita berdoa sebelum kita tutup. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga dalam mengulang kaji, serta Allah berikan kita kekuatan, baik kekuatan fisikal ataupun kekuatan mental, untuk sama-sama melalui perjuangan-perjuangan yang Allah wajibkan kepada kita. Dan juga kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara muslim kita yang sedang tertimpa musibah, baik berupa musibah alam ataupun musibah peperangan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk melawan musuh-musuh mereka, musuh-musuh agama Islam semuanya.
Dikatakan dalam sebuah kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apabila kita tidak mampu ataupun kita tidak boleh berbuat kesemuanya, maka janganlah kita tinggalkan semuanya. Ya, kita tidak boleh melakukan kesemuanya, maka janganlah kita tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak mampu untuk pergi berperang, kita tidak mampu untuk menginfakkan harta kita, kita tidak mampu untuk menyuarakan suara kita, maka kita kena buat apa-apa pula yang kita mampu. Contohnya salah satu yang paling boleh kita lakukan di sini sekarang adalah berdoa kepada saudara-saudara kita yang tengah timpa musibah. Alazimnya salihana permusuhan acara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.